Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, Mas saya Muhammad Abiansa dengan NIM 2406135 dari jurusan Ekonomi Bangunan dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Eh, Pada hal ini, saya akan mempresentasikan materi presentasi saya yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui implementasi SD 8 di Indonesia dalam perspektif ekonomi bangunan. Pekerjaannya, artikulasi konseptual ini mengkaji pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi inklusif sesuai amanat SDG 8 dengan berfokus pada realitas struktur ketenagakerjaan Indonesia. Menggunakan pendekatan sintesis literatur prioritas dan empiris, kajian menemukan ketegangan signifikan antara pertumbuhan PDB relatif tinggi dan kualitas ketenagakerjaan yang masih rendah. Sektor informal mendominasi hingga 59 sampai 60% dari total angkatan kerja. Buktinya bahwa mekanisme pasar semata belum mampu mengkonversi pertumbuhan menjadi pekerjaan yang layak secara otomatis. Dari agenda tahun 2030 menuju tangan SDG 8 September 2015, 1.300 negara anggota PDB menyepakati agenda 2030 dengan 17 SDGs dan 69 target lintas dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Bukan sekadar PDB, Terdahulu dan Smith pada tahun 2020 menegaskan pembangunan sejati harus mencakup pengurangan kemiskinan, penghapusan ketimpangan struktural, dan bukan hanya laju pertumbuhan PDB. SDG 8 Center dan Kompleks Pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi inklusif menjadi salah satu tujuan paling sentral sekaligus paling kompleks dalam agenda 2030. Mengapa pertumbuhan belum menjadi yang layak? Indonesia tumbuh rata di atas 5% per tahun sebelum pandemi. Namun, 59-60% angkatan kerja tetap berada di sektor informal. Artikel ini bertolak dari ketegangan struktural tersebut. Autisme transformasi struktural. Lewis, surplus tenaga kerja di sektor industri perkotaan. Lanis survei, produktivitas pertanian sebagai persyaratan transisi. Kardor dan Trismay, manufaktur sebagai mesin pertumbuhan. Peringatan kontemporer, Rodrik, distribusi prematur sebelum peringatan memadai. Acemoglu dan Destepo otomatis menghentikan pekerjaan rutin. PT akumulasi kapital memperbesar kesiangan tanpa intervensi. Tiga tujuan utama artikel. Tiga tujuan utama artikel. Memetakan kerangka prioritas. Menelusuri teori ekonomi bangunan yang relevan untuk memahami kompleksitas SDG 8 dari Lewis dan Lanis dan Fay hingga Tismay dan Rodek. Menganalisis kondisi struktural, mengobservasi faktor pengamatan sistematik, ketegangan Indonesia, dualisme ekonomi, informalitas, dan ketimpangan antar negara dalam perspektif SDG 8. Mengusulkan kerangka konseptual, merumuskan tujuan kebijakan pembangunan yang lebih berorientasi pada pekerjaan layak, inklusif, dan berkelanjutan sesuai Agenda 2030. Transformasi struktural dan pekerjaan layak. Tinjauan prioritas kritis, Lewis surplus tenaga kerja pedesaan terhadap produktif oleh sektor industri perkotaan. Upah real naik dan kemiskinan terurai. Lenis dan Fay, produktivitas pertanian sebagai persyaratan agar transformasi sektoral tidak terhenti di tengah jalan. Kardor dan Lismay, manufaktur unggul lewat skala ekonomi dan efek penilaian dikualifikasi pada 88 negara berkembang pada tahun 1950 sampai 2005. Lodik di stasi prematur pangsa manufaktur memuncak pada kecepatan yang jauh lebih rendah dibandingkan negara maju. Acemoglu dan Lestepo otomatis mengancam tugas rutin, menyempitkan jalur penyerapan tenaga kerja massal. Dualisme ketenagakerjaan dan informalitas potret Indonesia. Lensa teoritas
Model efek backlash menyedot sumber daya produktivitas dari pinggan ke pusat memberi efek spread. Fail, dualisme pasal negara, negara kerja agar pergerakan sistematik kelembagaan bukan sekedar kelembagaan penyesuaian. Both, Allison usual kolonial masih membentuk pola distribusi kesempatan kerja konveyor. Perspek, distrasi nilai tukar akibat prestasi produk primer dan produktivitas rendah. Bukti empiriknya 59 sampai 59,1%. Bagian informal dari total angkatan kerja hampir stagnan satu dekade. Meski ekonomi tumbuh 5% per tahun. Kurang dari 50% upah minimal provinsi termiskin dibandingkan DKI Jakarta, ketimpangan antar negara mencolok. Capaian SDG 8 Indonesia sebagai target progres hambatan pertumbuhan transformasi, produktivitas tenaga kerja dan informal masih tertinggal di SDG 8. Dampak pandemi OECD pada tahun 2001 pekerjaan informal perempuan dan kelompok muda menanggung beban penurunan pendapatan terbesar. World Bank pada tahun 2022 jutaan orang jatuh kembali ke bawah garis kemiskinan. Ketimpangan persisten. Kuhnes hipotesis menurunkan otomatis namun PIT menunjukkan ketika imbal hasil Peter pertumbuhan G kesenjangan justru melebar tanpa distribusi aktif. Kemudian sistematik UNDP pada tahun 2022 indeks pembangunan manusia global turun 2 tahun berturut-turut pertama kali dalam tiga dekade terkait kualitas ketenaga ketenagakerjaan. Kerangka konseptual tiga pilar pertumbuhan inklusif. Satu, transformasi produktivitas mendorong nilai tukar di sektor penyerapan tenaga kerja, peranian UKM, dan manufaktur priorisasi ekspor melalui distribusi teknologi. Formalitas progresif, jalur bagian informal ke informal insentif basis penyediaan regulasi, penelusuran jaminan sosial, pengembangan investasi, dan kejangkauan. Distribusi basis kapabilitas, memastikan manfaat pertumbuhan menyangkau kelompok rentan yang lewat perpajakan progresif dan perlindungan sosial atraktif. Hmm, Sekian, terima kasih. Jika ada salah kata-kata penyampaian atau mati saya yang lengkap, saya mohon maaf. Eh, saya sampaikan, saya Muhammad Abiansa dengan NIM 2406135 dari Jurusan Ekonomi Pembangunan dengan masuk kuliah Bahasa Indonesia. Saya tutup diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.